warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumus Excel untuk auditor. Nah, ada 5 rumus Excel untuk auditor. Yang pertama itu ada penjumlahan, yang kedua ada pencarian, yang ketiga lookup, yang keempat pengecekan, dan yang terakhir ada pivot tabel. Nah, yang pertama tuh ada penjumlahan. Nah, di sini ada data belanja langsung Kabupaten Bantul. Biasanya untuk menjumlahkan kita menggunakan rumus SUM, yaitu range dari B4 sampai B8, lalu kita enter, hasilnya segini. Untuk lebih mudah lagi menjumlahkan, kita menggunakan status bar, yaitu tinggal di select ini B4 hingga B8, lalu kita lihat di pojok kanan bawah ada total. Nah, selanjutnya itu ada Alt plus sama dengan, yaitu untuk shortcut Sigma di sini. Nah, jika menggunakan rumus Alt sama dengan, misalkan kita menonaktifkan 2015, maka akan muncul rumus subtotal, maka hasilnya begini. Nah, selanjutnya ada rumus yang sering digunakan, yaitu SUMIF. Di sini kita masih menggunakan data belanja langsung Kabupaten Bantul. Di belanja pegawai SUMIF sama dengan SUMIF, lalu range-nya kita pilih yang rincian dari belanja pegawai hingga belanja modal, lalu titik koma, kriterianya kita isi dengan belanja pegawai karena kita ingin mengetahui belanja pegawai, lalu titik koma range-nya kita isi nilai dari C5 hingga C19, lalu enter, lalu kita tarik ke bawah sehingga muncul nilai tiap belanja. Nah, selanjutnya itu ada rumus SUMIF, lalu sama dengan SUMIF, rinciannya range-nya dari nilai belanja pegawai hingga belanja modal, titik koma, lalu kita ambil rincian belanja pegawai sampai belanja modal, lalu kriterianya belanja pegawai, lalu kriteria yang keduanya tahunnya. Setelah itu titik koma, tahun, nilai itu sendiri, lalu kita enter, lalu kita tarik ke bawah, dan ini hasilnya. Nah, itu untuk rumus-rumus penjumlahan. Selanjutnya yang kedua itu ada rumus pencarian. Nah, biasanya tuh kita menggunakan CTRL plus F untuk mencari suatu. Nah, misalnya di sini kita mau mencari angka yang mendekati 551, maka akan muncul sendiri. Misal di sini di kolom C13 yang mendekati angka 551. Nah, di sini kan ada within sheet, search-nya by rows,
masukinnya formula, dan ada match cache, match enter, dan cell content. Contoh misalkan kita mau mencari pegawai, tapi ini di checklist match cache-nya, maka nggak akan ketemu soalnya kan di sini tulisan pegawainya P-nya besar. Nah, selanjutnya kita coba yang match enter, kita search tahun. Kalau di checklist gak muncul, kalau misalkan tidak di checklist muncul seperti ini. Nah, selanjutnya ada filter. Kita select semua ininya, lalu kita pilih short and filter, lalu kita pilih filter. Nah, sudah di filter, ini juga gunanya untuk mencari. Kalau kita cari 661, nah muncul 2016 saja. Misalkan kita mencari 766, nah muncul beberapa. Nah, kita munculin semuanya, lalu kita pencet klik OK. Nah, jadi muncul semua belanjaan langsung Kabupaten Bandul. Lalu selanjutnya ada rumus VLOOKUP. Di sini ada data belanja langsung Kabupaten Bantul, rinciannya, tahun, dan nilainya. Lalu kita punya data tahun 2014 sampai 2018 udah dijumlahkan menggunakan SUMIF, dan di sini juga sudah tercatat dari 2014 hingga 2018. Nah, untuk menggunakan rumus VLOOKUP di sini kita coba menggunakannya, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka. Untuk value-nya kita ambil tahun 2014 F5 titik koma. Untuk array-nya kita ambil di tabel yang bawah titik koma, lalu ininya full index-nya 2 titik koma, lalu range lookup-nya kita isi dengan kosong, lalu enter. Nah, sudah muncul hasil jumlahannya, lalu kita tarik. Selanjutnya ada HLOOKUP setelah kita menggunakan VLOOKUP. Nah, bedanya kalau misalkan HLOOKUP datanya mendatar, bukan ke bawah seperti VLOOKUP. Di sini sama dengan HLOOKUP, lalu F5 titik koma, terus data yang mendatar, lalu titik koma 2 titik koma, range HLOOKUP-nya kosong, lalu enter. Lalu kita tinggal tarik. Nah, jika terjadi error seperti ini, kita tinggal membenarkan table array-nya saja. Lalu setelah HLOOKUP kita ada indeks, yaitu sama dengan indeks array-nya M5, row 6-nya kita menggunakan rumus match, lalu F5 titik koma, lookup array-nya tabel yang mendatar, lalu match type-nya tetap kosong, lalu enter. Muncul hasilnya 721.
Lalu tinggal kita tarik ke bawah. Nah, jika hasilnya kayak gini, kita tinggal membenarkan row 6-nya saja. Lalu selanjutnya ada pengecekan sama dengan. Nah, gunanya untuk nilai menyamakan hasil nilai yang lama dengan nilai pada laporan yang baru. Nah, caranya tuh tinggal sama dengan nilai lama atau G5 sama dengan nilai pada laporan yang baru. Nah, kalau misalkan hasilnya sama tuh pasti hasilnya true. Selanjutnya kurang dari nih, misalkan nilai yang lama tuh di belakangnya kita tambahin 0, 0, 1. Pasti hasilnya kalau misalkan menggunakan rumus yang tadi, hasilnya pasti false. Nah, kalau seperti ini kita menggunakan rumus absolute. Jadi sama dengan absolute kurung buka G5 di kurang H5 lalu kurang dari 1, maka hasilnya bakalan true. Lalu yang terakhir ada pivot table. Nah, yang terakhir ada pivot table, yaitu banyak data yang bisa dijumlahkan langsung, di filter, dicari, dan lain-lain. Nah, untuk cara pivot table sendiri kita perhatikan berikut. Caranya kita klik insert, lalu kita pilih pivot table. Nah, storage-nya tetap table 3, lalu kita exiting worksheet, pilih aja di situ, lalu kita klik OK. Nah, untuk itu tampilan pivot table yaitu seperti ini. Lalu cost fields-nya ada rincian, tahun, dan nilai. Nah, untuk nilai sendiri kita tarik pindahkan ke value, lalu rincian kita pindahkan ke tahun, kita pindahkan ke row labels. Jika misalkan bingung tampilan seperti ini, kita klik settings, lalu pilih field section, maka tampilannya seperti ini. Nah, jika rows labelnya kita ubah, yaitu dibalik, lalu kita tahunnya kita klik move to columns label, maka nanti sum of nilainya kita pilih sum, lalu kita pilih number, separator kita checklist, lalu klik OK. Tampilannya seperti ini. Sekian video penjelasan tentang rumus Excel untuk auditor. Terima kasih.